Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala kulli wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Yuvita Tri Rezeki dari Prodi Teknik Informatika. Saya di sini akan mempresentasikan tentang hasil penelitian saya di Puskesmas Kota Mendala dengan judul Sistem Cerdas Menggunakan Algoritma Naive Bayes Classification untuk menentukan status gizi balita di Puskesmas Kota Mendala. Berikut ini adalah presentasinya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian saya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang penelitian saya. Berdasarkan data buku saku nasional PSG atau pemantauan status gizi balita di tahun 2017, di Kabupaten Brebes mendapatkan hasil klasifikasi yaitu akut sampai kronis. Sedangkan prevalensi pendek dengan status gizi yang baik yaitu kurang dari 20% dan prevalensi kurus yaitu kurang dari 5%. Sedangkan di Kabupaten Brebes sendiri mendapatkan hasil akut sampai kronis yang prevalensi pendeknya yaitu 20% atau lebih dan prevalensi kurusnya 5% atau lebih. Puskesmas Kota Mendala sendiri, pengumpulan data status gizi yang ada masih diklasifikasikan secara manual. Petugas mengelompokkannya menjadi 4 kelompok, yaitu status gizi baik, status gizi buruk, status gizi kurang, dan status gizi lebih. Hal tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama dan tingkat ketelitian yang tinggi sehingga kurang cepat dan tepat dalam menangani masalah status gizi balita yang ada. Pada penelitian ini, penulis menggunakan algoritma Naive Bayes Classification untuk mengolah data sebagai alat yang bisa menghasilkan informasi baru dari data yang sudah ada atau mengklasifikasikan status gizi balita secara cepat. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana menentukan status gizi balita di Puskesmas Kota Mendala menggunakan algoritma Naive Bayes Classification. Berikut ini merupakan alur penelitiannya. Pertama, saya melakukan identifikasi masalah terlebih dahulu. Yang selanjutnya yaitu analisis kebutuhan, pengumpulan data, pembuatan sistem, dan pengujian sistem. Ketika saya berhasil, saya akan membuat laporannya, dan ketika tidak, saya akan mengkaji ulang sistem saya dan mengkoreksinya. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Penelitian ini mempunyai tahap-tahap, yaitu pertama, studi pustaka, studi lapangan, dan metode pengumpulan data. Studi pustaka, saya membutuhkan referensi dari buku, ataupun dari jurnal ilmiah, ataupun dari internet. Berikutnya adalah studi lapangan. Saya mengamatinya secara langsung di Puskesmas Kota Mendala. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yaitu ada dua, dengan cara wawancara dan observasi. Di sini saya mewawancarai bidan dan beberapa petugas gizi untuk menanyakan hal-hal yang saya butuhkan, dan saya melakukan observasi, saya melakukan pengamatan dan menulis apa yang saya butuhkan. Selanjutnya yaitu pengolahan data. Saya di sini mendapatkan 45% data puskesmas untuk data training dan 55% data yang diambil dari pendataan langsung pada posyandu Puskesmas Kota Mendala sebagai data pengujian. Selanjutnya, tahap melakukan klasifikasi status gizi balita menggunakan algoritma Naive Bayes Classification. Pertama, saya melakukan pengambilan data pelatihan dari data gizi balita. Di sini saya mendapatkan 45% data puskesmas, yaitu 30 data balita untuk menjadikan sebagai data pelatihan. Selanjutnya yaitu mengcleaning data atau membersihkan data, yaitu kita memilih data sesuai yang kita butuhkan. Selanjutnya yaitu mentransformasi data atau mengubah data. Di sini saya mengubah data dari data numerik menjadi data diskrit. Selanjutnya yaitu menghitung data menggunakan algoritma Naive Bayes Classification untuk mengetahui klasifikasi balita. Pertama,
yaitu menghitung jumlah kelas atau label. Di sini saya mendapatkan probabilitas gizi buruk 7/30 dan probabilitas gizi kurang 9/30 dan probabilitas gizi baik yaitu 11/30, probabilitas gizi lebih 3/30. Sedangkan dari jenis kelamin sendiri, probabilitas gizi buruk mendapatkan 2/7, probabilitas gizi kurang 6/9, gizi baik dan gizi lebih. Di sini gizi baik mendapatkan probabilitas 5/11, gizi lebih mendapatkan probabilitas 1/3. Selanjutnya pengelompokan berdasarkan jenis kelamin, yaitu di sini ada probabilitas gizi buruk sebanyak 5/7, probabilitas gizi kurang sebanyak 3/9, probabilitas gizi baik sebanyak 6/11 maksud saya, dan probabilitas gizi lebih 2/3. Dan umurnya, saya membagi umurnya dari umur kurang dari 12, 13 sampai 24, dan 25 sampai 36, dan lebih dari 36. Selanjutnya saya mengelompokkan berdasarkan berat badan. Di sini berat badannya saya dikelompokkan menjadi berat badan kurang dari 10 kg dan berat badan 11 sampai 20 kg dan berat badan lebih dari 20 kg. Dan di sini saya juga mengelompokkan tinggi badan, yaitu tinggi badan sepanjang 5 sampai 100 cm dan lebih dari 100 cm. Selanjutnya yaitu menghitung jumlah kasus yang sama dengan kelas yang sama. Di contoh saya mengambil contoh itu balita laki-laki, yaitu dengan cara seperti ini. Jadinya kita ambil jenis kelamin laki-laki dengan gizi baik dan laki-laki gizi kurang, laki-laki gizi buruk, dan laki-laki gizi lebih. Selanjutnya yaitu menghitung berdasarkan umur. Di contoh tertulis umur balita tersebut lebih dari 36 bulan. Jadi kita tulis probabilitas umur lebih dari 36 bulan dengan probabilitas gizi baiknya, dan seterusnya seperti ini. Selanjutnya yaitu menghitung tinggi badan. Di contoh tertulis tinggi badannya yaitu 51 sampai 100. Jadi kita tulis probabilitas tinggi badan 51 sampai 100 dan probabilitas gizi baiknya yaitu 10/11. Selanjutnya yaitu kita hitung berdasarkan berat badannya. Di contoh tertulis berat badannya yaitu 10 sampai 20 kg. Jadi berat badan sebanyak 10 sampai 20 kg dengan gizi baik yaitu 7/11 dan seterusnya. Selanjutnya kita kalikan semua jenis kelaminnya, berarti laki-laki dengan pertama gizi baik dengan umurnya yaitu lebih dari 36 bulan dengan gizi baik, dan berat badannya 10 sampai 20 kg dengan gizi baik, dan tinggi badan 51 sampai 100 cm gizi baik, dan probabilitas gizi baiknya. Selanjutnya yaitu gizi kurang. Gizi kurang perhitungannya sama dengan gizi baik seperti di atas. Dihitung semuanya sampai dengan gizi lebih. Dari hasil perhitungan di atas terlihat bahwa nilai probabilitas tertinggi ada pada kelas gizi baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa status balita tersebut adalah gizi baik. Selanjutnya yaitu perancangan sistem. Di sini ada perancangan sistemnya. Di sini ada admin. Admin mengelola login, melihat data pelatihan, pengujian akurasi. Di sini menggunakan naive Bayes classification dan melihat hasil uji dan logout. Selanjutnya demo aplikasinya.
Dari hasil pengujian data di atas, yaitu mendapatkan 66% gizi baik, 30% gizi kurang, dan 4% gizi buruk dan gizi lebih dengan hasil 0%. Dari data pengujian di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi yang menggunakan algoritma naive Bayes classification di atas dapat mempercepat klasifikasi status gizi balita, sehingga dapat mempercepat menangani status gizi balita yang kurang baik. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada banyak kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.